Baik, saudara, mari kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, kita baca ayat 1 sampai 6, lanjutan dari pembahasan kita sebelumnya, saudara. Saya akan baca ya, roh Allah dan roh antikristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Baik, saudara, saya share dulu sebentar. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah dengar ya, sudah baca di dalam perikop pasal 4 ini, bagaimana Rasul Yohanes itu ya, menasehati kita sebagai umat Tuhan, baik pendengar masa itu, pembaca masa itu, dan kita hari ini untuk menguji roh-roh ya. Lalu kemudian dia juga memberikan sebuah penjelasan kepada kita. Bagaimana nanti menguji roh-roh tersebut di dalam ayat 2 dan juga ayat 3. Lalu Rasul Yohanes juga menunjukkan kepada kita siapa yang berasal dari dunia dan siapa yang berasal dari Allah. Nah, saudara, kalau kita lihat fakta pada hari ini ya, sebenarnya apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes ini cukup relevan dan sangat relevan sekali. Karena di dalam kehidupan kekristenan pada saat ini juga memang muncul ya aliran-aliran sesat, bidat-bidat yang dari dulu ini Yohanes ini waktu itu menuliskan suratnya ini di akhir abad yang pertama ya. Dan sudah ada aliran yang sesat. Dan sampai hari ini ya bidat-bidat, nabi-nabi palsu juga selalu ada. Ya, baik yang mengaku sebagai Mesias seperti bidat yang kita baru dengar dari Korea itu ya, Sun Cheonji. Nah, ini salah satu bidat yang juga sudah masuk di dalam gereja Tuhan. Dan yang mereka jangkau itu lebih banyak orang-orang Kristen, termasuk saksi Yehova, yang juga kita lihat mereka sangat kuat, sangat gencar, dan sangat berapi-api ya untuk bagaimana menyesatkan orang-orang Kristen. Ya, jadi kenapa kita berani menyatakan mereka sesat? Karena memang dari pengajaran mereka ya, dari apa yang mereka sampaikan, dan semua itu sebagian besar itu bertentangan, bahkan menolak apa yang menjadi inti daripada kekristenan, ya, menolak core belief kita. Nah, ini adalah sesuatu yang kita lihat di sekitar kita ada, dan banyak ajaran-ajaran sesat yang lain yang juga muncul, ya, termasuk mereka yang mengaku mendapat penglihatan, sehingga seringkali menyampaikan satu nubuat-nubuat yang baru. Ya, semacam ilham yang baru, pewahyuan yang baru yang mereka sebut itu dari Allah, yang sebenarnya itu semuanya juga melenceng dari Alkitab. Nah, ini sangat relevan apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes ini, dan ini kita perlu gumulkan ya, karena kita hidup di dalam satu zaman yang memang tantangan kita beriman kepada Tuhan itu makin hari juga makin terus semakin menantang kita untuk kita betul-betul menghidupi iman kita. Apakah kita mau tetap berdiri kokoh
di dalam keyakinan kita berdasarkan firman Tuhan, atau kita terbawa arus bidat dan penyesatan yang di sekitar kita itu sudah sangat-sangat kuat ya untuk menarik kita. Mungkin bagi kita enggak, tapi bagi saudara-saudari kita itu sudah cukup banyak ya. Seperti yang pernah diseringkan juga sudah ada yang akhirnya bergeser imannya. Nah, saudara-saudara, sebelum kita lihat penjelasan daripada ayat-ayat ini, saya ajak kita untuk melihat ya. Jadi Rasul Yohanes dalam suratnya 1 Yohanes ini sebenarnya mengajar kita bagaimana kehidupan kita itu sebagai anak-anak Allah ya. Bagaimana kita berlaku, hidupnya itu seperti apa. Sebagai anak-anak Allah yang sudah mengenal Allah, punya relasi dengan Kristus. Nah, kalau di dalam pasal-pasal sebelumnya, seperti di dalam pasal 1 ayat 1-4 sudah membahas tentang bagaimana kesaksian, saksi mata tentang firman hidup tentang Tuhan Yesus, dan dikatakan sendiri oleh Rasul Yohanes ya. Lalu kemudian di dalam pembahasan berikutnya itu dia membahas tentang bagaimana anak-anak Tuhan itu bisa berjalan di dalam terang. Karena Allah sendiri adalah terang, maka anak-anak Tuhan itu berjalan di dalam terang. Kita sudah dengar itu ya. Beberapa syarat. Syarat pertama meninggalkan dosa, syarat kedua menaati perintah-perintah Allah, terutama tentang kasih, dan syarat ketiga itu tidak mengasihi dunia. Ini kita sudah bahas ya. Syarat keempat itu waspada terhadap antikristus. Jadi sebelum di pasal 4 itu dia sudah bahas di pasal 2 ya, ayat 18-27 mengenai antikristus. Nah, kita melihat lebih konkret terkait dengan konteks kita, yaitu hidup sebagai anak-anak Allah di dalam ini sudah dibahas ya, mulai dari ayat pasal 2 ayat 28 sampai pasal 4 ayat 6. Nah, ini lebih jelas di sini Rasul Yohanes membahas hidup sebagai anak-anak Allah yang sudah diberikan hak istimewa oleh Allah. Ya, sudah ada hak istimewa kita sebagai anak-anak Allah. Nah, bagaimana kita hidup sebagai anak-anak Allah? Ada syarat pertama meninggalkan dosa. Yang tentunya minggu lalu itu kita sudah membahas tentang hal ini ya. Tetapi berikutnya itu syarat keduanya menaati perintah-perintah Allah, terutama tentang kasih. Minggu lalu juga kita sudah membahas ya. Nah, hari ini saudara kita akan membahas syarat yang ketiga itu, yaitu kita perlu waspada sekali terhadap antikristus dan pengaruh daripada dunia ini. Jadi ini yang perlu kita pikirkan di dalam pembahasan kita saudara. Hidup sebagai murid-murid Tuhan. Hidup sebagai umat Tuhan. Sebagai orang Kristen di zaman ini, yaitu kita perlu waspada sekali terhadap antikristus dan pengaruh daripada dunia ini. Nah, saudara, di zaman Yohanes sebenarnya yang disebut sebagai bidat ya, ini terkait dengan sebenarnya doketisme ya. Jadi ini sebuah bidat di zaman itu. Doketisme itu ya, kalau di dalam bahasa Yunani dokein itu seolah-olah. Jadi mereka mengajarkan Yesus itu seolah-olah mempunyai tubuh dari daging yang tampak asli dan menderita serta mati. Tapi itu seolah-olah ya. Mereka tidak mengaku Yesus itu sebagai sarkopros atau mempunyai daging ya. Jadi doketisme ini sebuah keyakinan bahwa Kristus yang ilahi yang adalah roh dan secara definisi adalah baik itu tidak mungkin dapat berdiam di dalam tubuh manusia yang sejati, yang secara definisi adalah jahat. Ya. Jadi tubuh Kristus hanya menyerupai atau tampak seperti manusia. Jadi doketisme ini adalah salah satu cabang dari gnostisisme yang berakar pada dualisme neoplatonis yang memang menekankan dikotomi ya. Jadi roh itu dianggap baik, tapi materi itu dianggap jahat, saudara ya. Jadi bagi mereka keselamatan itu berarti pembebasan dari daging, dari materi yang jahat ini, yang dapat dicapai yaitu melalui pengetahuan, melalui gnosis, pengetahuan. Jadi saudara-saudara, ini satu tantangan di zaman itu. Walaupun mungkin hari ini tantangan seperti ini nggak begitu mungkin kelihatan dengan kita, saudara ya, tetapi banyak ajaran-ajaran sesat yang lain yang memang kita perlu waspadai sekali ya. Nah, Rasul Yohanes ini mengajak kita untuk melawan baik ajaran sesat seperti doketisme dan juga sebenarnya ajaran-ajaran sesat yang lain yang kita hadapi pada hari ini. Sebenarnya kalau lihat di dalam tulisan-tulisannya di dalam
nanti di 2 Yohanes ya Saudara ya. Sebenarnya sikap kita sebagai orang Kristen yang sudah mengenal Tuhan terhadap pengajaran sesat ini Rasul Yohanes itu mengatakan bahkan jikalau mereka datang kepada kita ya dengan membawa ajaran yang salah itu, sampai Rasul Yohanes itu dalam 2 Yohanes 1 ayat 10 dia katakan itu, jangan kamu menerima dia di dalam rumahmu. Janganlah kamu memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian di dalam perbuatannya yang jahat. Sangat tegas. Ini firman Tuhan, Saudara ya. Jadi sebenarnya mungkin bagi orang yang cukup kuat imannya, yang barangkali cukup paham, mungkin masih bisa berhadapan dengan mereka. Mungkin bisa diajak komunikasi begitu ya. Diajak diskusi begitu. Tapi bagi mereka yang barangkali pengetahuannya terbatas, tidak begitu kuat secara doktrinal, begitu gampang orang-orang seperti ini untuk diajar sesat dan sebagainya. Sehingga sampai Rasul Yohanes ini bilang, jangan ajak dia ke dalam rumahmu. Karena memang sangat berbahaya, Saudara. Jadi seolah-olah itu tutup pintu untuk mereka. Ya, tentunya harapan kita mereka yang tersesat sebenarnya itu adalah bisa bertobat, bisa kembali ke dalam ajaran yang benar. Tetapi ada satu warning yang sangat kuat dari Rasul Yohanes. Kita perlu waspada sekali. Karena mereka ada di sekitar kita. Nah, di sini kalau kita lihat Rasul Yohanes itu memperingatkan kita supaya waspada terhadap penyesat-penyesat ya. Di sini Rasul Yohanes itu menyebut mereka sebagai pendusta. Jadi dalam 1 Yohanes kalau kita baca ada yang disebut sebagai pendusta, penyesat, antikristus, nabi palsu atau roh antikristus seperti yang tadi kita baca. Jadi istilah-istilah ini menegaskan memang mereka betul-betul orang yang melawan Tuhan ya, melawan Tuhan dan juga menolak tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, Saudara, di sini Yohanes itu meyakinkan kita ya supaya tujuannya itu dalam 1 Yohanes 5 ayat 13 ya. Kalau kita lihat tujuan dia menuliskan daripada surat ini. Semua itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi kita yang sudah percaya di dalam Tuhan, sungguh-sungguh mengerti, sungguh-sungguh memahami, kita sudah mempunyai hidup di dalam Tuhan, sehingga kita tidak lagi mau digeser dan mau dibelokkan oleh pengajar sesat ini. Nah, Saudara, pengajar sesat, apa yang mereka lakukan? Yaitu adalah mereka menyangkal. Yang pertama kalau kita lihat, yaitu adalah mereka menyangkal tentang Kristus. Jadi mereka tidak percaya bahwa manusia Yesus itu benar-benar adalah Kristus. Mesias yang dinantikan di dalam PL Anak Allah itu. Jadi itu mereka menyangkal, Saudara. Mereka menyangkal Kristus telah datang di dalam daging sebagai manusia. Ya, mereka juga menyangkal di dalam diri mereka sendiri kalau mereka dikuasai atau tubuh di bawah kuasa dosa. Dan mereka juga menyangkal kalau perilaku mereka itu tidak mencerminkan kasih. Mereka angkuh, menimbulkan perpecahan karena menyangkal Yesus Kristus. Di dalam ayat yang tadi kita baca itu, ciri daripada antikristus itu ya, yaitu adalah mereka dikatakan, demikianlah kita mengenal roh Allah, setiap roh mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, tapi setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Dan roh itu adalah roh antikristus. Jadi jelas daripada antikristus ini. Jadi penyimpangan mereka itu, kalau kita lihat kenapa mereka disebut sebagai ajaran yang sesat dan menyimpang, karena mereka punya kesalahan di dalam kristologis. Ajaran sesat itu menyangkal Kristus yang ilahi, yang adalah firman Allah yang kekal. Dan seperti tadi saya katakan, mereka mirip doketisme yang dilawan Ignatius, uskup Antioquia pada awal abad kedua, Saudara ya. Abad kedua ini. Jadi Saudara, ini kurang lebih dalam tahun 110. Jadi kita bisa melihat dekat sekali dengan Yohanes ketika menyampaikan akan menuliskan suratnya ini. Sehingga bagaimana Yohanes itu, Rasul Yohanes kemudian melawan kesesatan ini yang muncul pada zaman itu ya, dengan juga pengetahuan. Kalau mereka sangat menonjolkan tentang gnosisisme itu ya, gnosis pengetahuan, maka di sini juga Yohanes mengatakan perlu sekali kita mengenal
mengetahui iman kita, mengenal Allah. Sampai ada 40 kali di dalam 1 Yohanes ini kata tahu ini dipakai. Ini menunjukkan kepada kita perlu pengenalan, dan pengenalan akan Tuhan itu yang akan membantu kita menghadapi akan ajaran-ajaran yang sesat ini, saudara. Nah, ada penyimpangan lagi ya. Selain mereka punya kesalahan kristologis, penyimpangan etika ya yang memang terjadi di dalam ajaran-ajaran sesat, yaitu karena keselamatan berarti pembebasan dari dunia materi termasuk tubuh manusia, maka bagi penganut Gnostik zaman itu ya, jadi tidak ada bedanya apakah orang berperilaku baik atau tidak baik selama hidupnya di dunia. Mereka menyatakan diri tanpa dosa ya. Mereka tidak mengakui dosa sebagai kategori yang mencakup diri mereka. Mereka menyatakan bahwa mereka dekat dengan Allah, namun kehidupan mereka tidak mencerminkan ketaatan kepada hukum-hukum Tuhan atau karakter Kristus. Mereka menyatakan bahwa mereka mengasihi Allah, tapi mereka tidak mengasihi sesama saudara di dalam Tuhan. Hari ini pun juga kita menemui hal yang sama. Ya, hari ini kita juga melihat mereka menyesatkan. Itu punya juga masalah di dalam etika, di dalam moral mereka kepada Tuhan. Jadi, saudara, ini selalu ada penyimpangan-penyimpangan etika, penyimpangan-penyimpangan moral terhadap mereka yang melakukan yang terlibat di dalam ajaran-ajaran sesat. Nah, karena ajaran sesat ini begitu boleh dikatakan sangat masif ya, termasuk sangat terstruktur juga mereka di dalam menjalankan aksi-aksi mereka. Seperti tadi COC itu juga sangat terstruktur sekali. Bagaimana dia menjangkau seluruh dunia, membelokkannya dan menarik untuk mereka percaya bahwa dirinya sendiri itu sebagai Mesias, walaupun itu Mesias palsu. Tapi itulah yang terjadi di dunia ini. Nah, saudara, kita diingatkan oleh Rasul Yohanes, dia katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jangan percaya setiap roh, tetapi uji roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Karena nabi-nabi palsu itu sudah muncul dan sudah ada di dalam dunia ini. Jadi dengan kata lain, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita jangan terlalu mudah untuk percaya dengan apa yang dikatakan, termasuk yang diberitakan di atas mimbar. Kita perlu menguji, saudara. Kita perlu untuk mengecek apakah yang dikatakan itu sesuai dengan firman Tuhan. Karena kalau kita melihat, saudara, bagaimana kita menguji pengajaran seseorang. Apakah dia itu seorang yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Nah, saudara, ujiannya itu melalui firman Tuhan yang memang sudah diwahyukan oleh Tuhan ini kepada kita. Apakah yang dikatakannya, pemberitaannya, kehidupannya, apakah itu mencerminkan sebagai seorang yang sungguh-sungguh setia kepada apa yang sudah diwahyukan oleh Allah. Karena kalau kita lihat, saudara, bahwa Alkitab ini sendiri, ini adalah otoritas tertinggi ya. Satu-satunya patokan di dalam kita membangun, melandaskan iman kita. Ya, kita sudah mendengar istilah reformasi itu sola scriptura. Jadi Alkitab ini satu-satunya standar, satu-satunya otoritas tertinggi, satu-satunya patokan di dalam kita menilai, di dalam kita mengajar, di dalam kita memahami, bahkan juga di dalam kita akhirnya melihat, termasuk mengamati dan menguji, termasuk ajaran, bahkan mereka yang melayani Tuhan. Kalau baca misalnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 11, Rasul Paulus, seorang rasul yang sangat dipakai oleh Tuhan. Tapi jemaat di Berea, saudara, ketika mereka mendengar, dikatakan orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang Yahudi di Tesalonika karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar. Demikian. Mereka masih menyelidiki kitab suci setiap hari. Kira-kira benar nggak yang dikatakan oleh Paulus? Benar nggak yang dikhotbahkan? Benar nggak yang dia sampaikan? Saudara, ini perlu untuk kita lakukan. Jadi itu salah satu kita menguji. Nah, saudara, memang Alkitab ini memberikan kepada kita, kalau kita melihat Roh Allah, maka roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia itu berasal dari Allah. Itu Roh Allah. Jadi dia tidak menolak Kristus. Tetapi dikatakan roh yang tidak mengaku Yesus, saudara, maka itu tidak berasal dari Allah. Roh itu roh antikristus.
Jadi sudah banyak sebenarnya di YouTube saya mendengar setiap pengajaran-pengajaran yang menolak tentang ketuhanan Kristus. Dan mereka ada di gereja-gereja saat ini, saudara. Jadi khotbah-khotbah di YouTube sendiri pun kita perlu ekstra waspada, hati-hati sekali. Kalau pengkhotbah yang kita tidak terlalu kenal, gerejanya kita tidak terlalu kenal, dan di dalam khotbahnya, saudara, kita perlu waspada sekali, memperhatikan. Kecuali beberapa gereja memang kita tahu persis apa yang mereka ajarkan. Nah, saudara, kita perlu waspada sekali. Karena memang mereka ada di sekitar kita. Rasul Yohanes dari dulu dan sampai hari ini kita diperingatkan. Tetapi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Rasul Yohanes juga mengatakan kita berbeda, ya. Kita berasal dari Allah. Kita yang berasal, yang sudah menjadi anak-anak Tuhan. Nah, kita bisa menghadapinya. Kenapa, saudara? Kita punya roh di dalam hati kita. Roh Kudus itu tentunya akan menuntun kita untuk taat di dalam seluruh kebenaran, ya. Jadi Roh Kudus itu nggak mungkin membelokkan kita dari kebenaran. Roh Kudus akan menuntun kita di dalam seluruh kebenaran. Kalau kita baca pekerjaan daripada Roh Kudus di dalam Injil Yohanes, nanti kita akan ketemu, ya. Salah satu pekerjaan Roh Kudus itu, Roh itu akan menuntun karena dia Roh kebenaran, menuntun kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dan juga menuntun kita tidak hanya mengerti kebenaran, tapi juga menghidupi kebenaran. Jadi saudara, kita punya kekuatan dari Tuhan. Selain Roh Allah, kita punya firman Tuhan untuk menuntun kita. Nah, kalau mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Tetapi kita berasal dari Allah. Dan barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami, dan barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Jadi roh kebenaran mendengar, mereka yang berasal daripada kebenaran pasti mendengarkan firman Tuhan, mentaati firman Tuhan. Tapi roh yang menyesatkan pasti tidak setia kepada firman Tuhan. Nah, kiranya kita boleh menjadi umat Tuhan yang terus belajar, juga terus menyelidiki kitab suci, dan juga terus mewaspadai ajaran yang sesat, dan terus membangun, bertumbuh dalam pengenalan kita kepada Tuhan, dan terus juga boleh menjadi berkat di tengah dunia ini, di tengah penyesatan ini. Kita boleh menjadi orang-orang yang terus menyuarakan kebenaran, membagikan kebenaran, membagikan iman yang sejati di dalam Kristus. Amin.